Wa asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi, boleh jadi kamu kemudian tidak suka kepada sesuatu, tetapi itu sebenarnya baik buat kamu. Dan bisa jadi pula kamu sangat senang kepada sesuatu, tapi sebenarnya itu sangat jelek, tidak baik buat kamu. Jadi ayat ini di Quran surat Al-Baqarah ayat 216 ini dimulai tentang perintah jihad. Jadi jihad itu tidak mengenakan. Tetapi suatu saat kalau memang sudah diperlukan harus itu. Berperang itu harus. Jangan pernah takut itu. Harus kalau suatu saat berperang. Maka tidak mungkin kemudian syariat jihad ini akan dihapuskan. Tidak mungkin. Nah, penting untuk kita ketahui bahwa tidak semua yang kamu tidak suka itu tidak baik buat kamu, atau sebaliknya apa yang kamu senangi itu tidak semuanya kemudian bagus buat kamu. Bisa jadi itu adalah tidak baik buat kamu. Saya ingin memberikan contoh. Nanti di akhirat banyak orang-orang yang akan menyesal. Digambarkan dalam hadis, banyak orang yang nanti di akhirat menyesal karena dia punya jabatan. Ketika Rasulullah menasihati kepada Abu Dzar, jangan kau minta jabatan, karena jabatan itu nanti, kekuasaan jabatan itu akan banyak orang yang menyesal dengan jabatan itu nanti di akhirat. Bisa jadi itu adalah sesuatu yang kamu sukai, kamu senangi, karena kamu akan disegani, karena akan kamu dihormati orang, tapi itu jelek buat kamu. Buktinya nanti akan ada orang-orang yang banyak menyesal nanti di akhirat seperti itu. Karena waktu dia menjabat, banyak dosa yang dilakukan. Korup dia lakukan, mendalimi anak buah dia lakukan, berkata-kata tidak baik. Bisa jadi. Padahal itu sangat kamu senangi dan kamu sukai. Tetapi bisa jadi pula sebaliknya, apa yang tidak kamu senangi ternyata itu banyak kebaikan di dalamnya. Ada orang yang punya cerita, suatu saat dia terlambat karena dia capek, tergesa, sudah jamnya untuk ikut penerbangan, ternyata kemudian di bandara dia kemudian tertidur karena lelah. Singkat cerita, orang ini kemudian terlambat sampai kemudian tidak mengikuti perjalanannya, ya. Lalu kemudian dia sangat sedih, dia sangat kecewa. Kenapa kok sampai tertidur? Tapi kemudian beberapa jam kemudian didengar kabar bahwa pesawat yang dia naiki itu ternyata jatuh. Tidak, sesuatu yang tidak kita sukai itu bukan berarti kemudian jelek, bisa jadi itu kebaikan. Oleh karena itu, ayat ini yang dijadikan kaidah oleh Syekh Al-Muqbil untuk kehidupan kita, ini harus kita ingat. Bila suatu saat kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kita, maka jangan pernah membenci kejadian itu. Ambillah hikmahnya. Sama seperti yang disampaikan oleh Allah. Bisa jadi apa yang tidak kamu suka itu baik buat kamu. Kita tahu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sikap kita terhadap sesuatu yang tidak baik ini, atau mungkin takdir yang tidak baik itu, maka pertama manusia itu pertama marah, tidak suka dengan keadaan itu. Ketika dia dapat musibah, sesuatu yang tidak sesuai, lalu kemudian dia marah-marah, tidak suka dengan takdir yang diberikan Allah. Na'udzubillah, ini orang kemudian ketika dia sudah marah kepada Allah, hakikatnya marah kepada Allah, maka dia akan dimurkai oleh Allah. Dia kehilangan pahala untuk sabar. Maka jangan sekali-kali kemudian kita menjadi orang yang tidak menerima terhadap takdir itu, apapun adanya. Kita kembalikan kepada apa yang kemudian disebutkan di dalam ayat ini yang menjadi kaidah penting dalam keseharian kita, bisa jadi itu baik buat kita. Yang kedua, sikapnya sabar. Jadi ketika diberikan ujian, dia sabar, dia menerima. Innama yuwaffas sabirun ajrum bighairi hisab, karena dia ingin mengambil bahwa orang yang bersabar itu
nanti pahalanya unlimited, tidak ada batasnya. Dia kejar, tidak apa-apa. Dan yang lebih hebat lagi, ketika ada musibah atau ujian atau tidak sesuai dengan keinginan, dia ridho. Ini luar biasa. Ini tingkatan lagi yang lebih tinggi. Ya, disebutkan tadi yang dibacakan oleh imam itu, ketika dia kemudian mendapatkan musibah, yakin dia bahwa itu adalah atas itu. Lalu kemudian hanya orang-orang yang diberi petunjuklah beriman, dapatkan petunjuk, maka dia ridho dengan itu. Ridho, tidak hanya sabar, tetapi ridho dengan ketentuan Allah, karena dia pasti merasakan itu yang terbaik. Nah, tingkatan berikutnya adalah ketika ada musibah sesuai yang tidak sesuai dengan keinginannya, justru dia bersyukur kepada Allah. Ini luar biasa, ini tingkatan yang lebih tinggi. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, orang-orang yang nak musibah atau ujian seperti sampai pada saat bersyukur ini, di dalam hadis qudsi itu disebutkan, siapkan hambaku yang sudah kemudian tidak hanya ridho, tidak hanya sabar, tapi dia bersyukur, lalu kemudian siapkan rumah istana di surga, bangunkan, itu Baitul Hamdi, itu rumah yang terpuji buat orang seperti ini. Karena tidak ada sesuatu yang tidak terjadi karena izin Allah dan kehendak Allah. Mau siapa yang kita marahi contohnya? Ada kisah ketika seorang yang kemudian makan nasi yang tidak enak bahasanya, lalu kemudian dia marah-marah. Wahai istriku, seorang perempuan, wahai istriku, kamu marah sama siapa? Kamu marah sama siapa? Sama penjualnya. Kok bisa menjual seperti ini? Lalu ditanya, penjualnya itu sebenarnya mau menjual yang baik enggak nasinya? Mau. Ya kalau begitu sama petaninya. Masa kamu mau marah sama petani? Petani itu berharap bagus enggak? Berharap bagus. Lalu kemudian siapa yang kamu mau marahi? Yang menumbuhkannya? Masya Allah. Inilah luar biasanya kaidah ini dipakai, dan ternyata dalam kisah-kisah di dalam Al-Quran kaidah ini sudah disampaikan banyak cerita. Nabi Ibrahim alaihissalam, sesuatu yang tidak disukai ditinggalkan di gurun, terik matahari, tidak ada apa-apa, tapi toh endingnya bagus. Nabi Yusuf begitu, kemudian dibuang ke sumur, lalu kemudian dipenjara dan sebagainya, tapi toh endingnya menjadi bagus. Khidir yang membunuh anak juga seperti itu. Ada cerita-cerita yang bagus. Ini cerita buat orang-orang yang mungkin beberapa tahun tidak sampai punya anak, maka bisa kembali kemudian kepada Al-Quran, cerita Khidir yang membunuh anak kecil itu. Barangkali ketika dia nanti punya anak justru akan menyesatkan dan akan membuat orang tuanya yang alim dan bagus itu nanti berbahaya ketika dia punya anak. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu dari ini. Maka sikap kita dalam keseharian, ayat ini mengajarkan kepada kita menjadi sebuah kaidah penting. Jangan pernah terlalu galau, terlalu lama bersedih tentang apa yang tidak kita raih, lalu kemudian apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah. Jadikan apapun ini, bahwa sesuatu yang tidak kita suka ternyata bisa menjadi baik buat kita. Apa yang kita senangi justru bisa mungkin akan menjadi sesuatu yang jelek nanti di akhirat. Terimalah takdir Allah, baik atau buruk, dengan cara sabar, ridho atau bersyukur. Jangan sampai kemudian dalam kondisi marah, apalagi tidak terima terhadap takdir Allah. Bukankah Umar bin Khattab menyatakan, aku tidak tahu mana yang bagus buat seorang muslim. Aku diberi kekayaan atau kemiskinan sama saja buat aku itu. Karena aku ketika kemudian diberikan kebaikan aku bersyukur, ketika diuji dengan sesuatu yang tidak baik aku bersabar.